Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau izin Bu bertamu sebentar ya Bu. Ya, Mas, baik. Ya Bu, ini saya perkenalkan nama dulu ya Bu. Ya, Saya namanya Andi Ardiansyah Bu. Kebetulan saya dari Puskesmas Bu. Kami rencana ini mau pemantauan terkait STBM Bu. Sanitasi total berbasis masyarakat Bu ya. Nah, kita mau cek anunya Ibu, pembuangan limbahnya. Di mana kira-kira dibuang Bu pembuangan limbahnya? di belakang. Di belakang Bu. Iya. Ada anunya kah? Ada tempat pembuangannya atau langsung Langsung. langsung aja Bu ya? Berarti tergenang air di belakang ya? Iya, iya. Oh begitu ya. Nah itu kan Bu, limbah itu masuk pilar 5 Bu. Ya, Pilar 5. Jadi nanti kita mau monitoring rumahnya Ibu ya. iya. Nah, nanti kita cek Bu ya, Iya, iya. di mana pembuangan limbahnya Ibu ya. Iya. Nah, karena rumahnya Ibu masuk tidak tidak ada saluran pembuangan limbahnya. Nah, makanya nanti Ibu dikasih sosialisasi ya Bu ya terkait masalah limbah itu ya. Oh iya. Kita cek dulu Bu ya. Oh, iya, iya. Paus. Ya. Berarti ini ya, kelola. Iya. Berarti ini pembuangan limbahnya Ibu ya. Iya. Nah, Ibu bisa lihat kan? Iya. Nah, ini kan kalau misalnya airnya tidak menyerap, jadi tertampung begini Bu ya. Iya. Nah, ini akan Ganggu rumah yang satu itu kan. nah ini akan berdampak masalah gangguan ke lingkungannya Bu ya. Nah, di sini nanti Bu lalat hinggap, terus dari lalatnya hinggap terbang ke makanannya Ibu. Nah, makanya perlu nanti ada bak pengolah nanti Bu. Nah, Ibu buat kayak bak pemisah. Bak pemisah itu bak kontrol namanya Bu ya. Nah, nanti itu bak kontrol itu nanti yang pisahkan untuk makanan-makanan yang padatnya seperti nasi kah, sayur, ikan kan. Nah, setelah airnya nanti dibuatkan kayak selokan-selokan Bu, sumur-sumur resapan. Nah, nanti airnya itu akan meresap gitu. Cuman di dalamnya nanti dikasih kerikil ya Bu, Iya. supaya tidak langsung mencemari tanah gitu. Nah, dan harus Ibu memperhatikan jarak dari sumber air bersihnya Ibu. Nah, di mana air bornya Bu? Dekat situ ya. Iya, Nah, ini kan agak dekat Bu dari sumur bor Bu ya. Nah, jadi itu akan dapat nanti membuat pencemaran di sumber air bersihnya Ibu ya. Nah, jadi ini Bu, ini bau kan Bu? Iya. Nah, bau. Nah, ini yang dapat menularkan penyakit Bu ya. Nah, oke. Sekarang di Assalamualaikum. Permisi Bu. Nah, sama sini Bu ya. Nah, jadi ini kan Bu, dari 2 hari yang lalu saya berkunjung ke rumah Ibu kan. Iya. Saya berkunjung terus melihat situasi lingkungannya Ibu. Dan ternyata pembuangan limbahnya Ibu masih di lingkungan yang Terbuka. terbuka. Jadi selama kemarin Bu saya kasihkan penjelasan, Ibu ada mengerti penjelasan saya? Iya. Mengerti ya? Ya, berarti saya jelaskan kembali Bu ya terkait masalah limbah, pengolahan limbah rumah tangga Ibu ya. Nah, jadi kenapa penting sekali Bu menjaga pembuangan limbah itu agar tidak mencemari lingkungan Bu? Karena pertama supaya lingkungan Ibu bersih. Pertama itu lingkungan Ibu bersih, tidak berbau dan tidak mengotori lingkungan dan tidak mencemari bau. Nah, terus yang kedua untuk kesehatannya Ibu. Nah, kesehatannya Ibu, kenapa saya bilang kesehatan? Karena dari limbah yang mencemari itu
dapat mengundang binatang-binatang vektor Bu, seperti lalat, kecoa, tikus. Nah, jadi dari situ lalatnya hinggap ke makanannya ibu. Nah, terus orang di rumah mau makan makanan itu. Nah, maka dari setelah dia makan, nah timbullah penyakit-penyakit seperti penyakit berbasis lingkungan itu diare Bu. Nah diare itu, nah diare Ibu paham kan diare bagaimana? Seperti apa itu diare? Muntaber. Ya seperti muntaber dengan berak-berak gitu ya. Nah itu namanya muntaber. Nah itu muntah dengan berak. Nah, jadi itulah salah satu gejalanya kenapa dia diare Bu atau muntaber, karena itu air limbahnya ibu masih mencemari lingkungannya sekitar rumah ibu begitu. Nah maka dari itu ibu nanti membuat suatu saluran pembuangan Bu, entah dari pipa terus dibuatkan sumur resapan. Nah sumur resapan itu nanti di ibu sekitaran 1 meter digali, baru dikasihkan batu kerikil di dalamnya. Nah tapi sebelum ibu membuang limbahnya harus dipisahkan dulu nasinya, dipisah ya. Jadi airnya aja Bu yang keluar supaya tidak ada Bu endapan air. Nah, untuk mengundang lalat-lalat begitu. Ya. Berarti sampai sekarang Ibu sudah paham? Sudah paham ya? Nah ini nanti saya akan sampaikan ke Pak Desa atau Ibu Kades ya, terkait itu. Siapa tahu kendala-kendalanya Ibu terkait apa. Siapa tahu Ibu tidak bisa membuat itu. Nanti kita diskusikan sama Pak Kades. Iya, siapa tahu Pak Kades mau membantukan apa kan, material atau apa kan, nanti Ibu yang membuat kan. Tapi harus pengetahuan Ibu sudah paham dulu, sudah mengerti dulu ya. Nah berarti perilakunya Ibu sudah paham kan, sudah bisa berubah kan, bahwa membuang limbah itu salah ya. Oh iya, terima kasih Bu ya. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Kades atau Bu Kades ya. Permisi Bu ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk Pak ya. Permisi Pak. Silakan duduk. Ya Pak. Nah, ini Pak, saya dari Puskesmas Pak. Kebetulan saya kemarin melakukan kunjungan lapangan terkait persoalan STBM Pak, masalah sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kita kaitannya itu dengan masalah pembuangan limbah Pak, pembuangan limbah rumah tangga. Nah itu dalam STBM itu dia masuk ke pilar 5 Pak. Nah jadi begini Pak, saya mau menyampaikan terkait masalah yang ada di kampung atau di desa ini terkait pembuangan limbah masyarakat. Nah, jadi saya berkunjung kemarin Pak, mendapatkan masyarakat yang masih banyak membuang limbah rumah tangganya itu tidak ada pengolahan gitu. Harusnya kan limbah rumah tangga itu harus melalui pengolahan begitu Pak, seperti spal pembuangannya harus ada baknya begitu. Jadi kemarin saya juga memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi terkait masalah pembuangan limbah itu, bagaimana sih dampaknya kalau bagi kesehatan kalau masih kita membuang limbah dengan sembarangan gitu. Jadi Pak, begini Pak, saya mau menyampaikan data terkait masalah limbah itu, bahwa ternyata di desa kita ini masih ada beberapa rumah yang masih membuang limbah sembarangan. Kira-kira Pak tanggapannya bagaimana Pak itu? Ya kalau menurut Pak itu lebih bagus, supaya artinya kita merubah pola hidup masyarakat toh. Iya Pak. Jadi lebih bagus lagi kalau kita istilahnya petugas langsung yang ke kampung toh. Iya Pak. Jadi masyarakat itu bisa merubah pola hidupnya untuk pola hidup terutama di kebersihan lingkungan. Iya. Iya. Iya Pak. Jadi saya kan mau
ada juga yang masyarakat sudah sadar, sudah paham dengan dengan permasalahan limbah itu, dia sudah paham Pak. Tapi ada juga yang masyarakat yang ibaratnya yang masyarakat kalangan bawah Pak, yang masih kekurangan anggaran gitu. Cuma dia sudah paham, mengerti, cuma mereka masih kekurangan anggaran Pak. Jadi kira-kira bisa Pak itu mereka yang kekurangan anggaran itu dibantu dari desa Pak? Oh iya, bisa Pak, bisa. Karena kita sudah juga anggarkan itu untuk nanti ke depannya, untuk artinya untuk kebersihan lingkungan, mungkin tempat sampahnya, gitu, nanti tempat penampungan sampahnya, kita usahakan nanti kampung yang mendanai. Oh iya Pak. Yang terkait masalah limbah Pak juga, kira-kira kan ini kan ada nanti seperti bak pengolahan atau pipa. Nah mungkin bisa Pak Kades nanti bisa bantukan kepada masyarakat yang kurang kalangan bawah, untuk bisa difasilitasi, dibantu untuk sarananya, pembuatan sarananya itu Pak. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Kades ya Sama-sama. atas bantuannya. Semoga pilar 5 ini bisa tercapai Pak. Jadi kita mau usahakan kampung atau desa kita ini bisa deklarasi Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.